Kisah tentang seorang lelaki ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan syirik. Lelaki ini bernama Barshisya, ia berasal dari kalangan Bani Israel. Barshisya dikenal sebagai ahli ibadah, bahkan ia mendapatkan gelar sebagai Al-Abid yang artinya si tukang ibadah. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sakit berdatangan kepadanya untuk berobat. Berkat doanya dan juga kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala penyakit dapat disembuhkan. Melihat kehebatan Barshisya itu, iblis yang merupakan nenek moyang setan menjadi geram dan jengkel. Maka diundanglah para setan yang kemudian diperintah untuk menjalankan tugas suci, menurut versi iblis. Jin Ifrit yang banyak akal dan memiliki tipu daya licik kemudian berkata, "Sayalah yang sanggup menggodanya. Apabila tidak berhasil, boleh dipecat dan dikeluarkan dari keanggotaan setan." Iblis menimpali, "Laksanakan tugasmu dengan baik." Maka berangkatlah Elfrid mendatangi seorang raja dari Bani Israel, yang mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Pada waktu sang putri sedang duduk bercengkerama dengan ayah, ibu dan saudara-saudaranya, tiba-tiba dia diempaskan oleh Jin Ifrit tersebut. Mereka pun terkejut dan panik. Setelah itu, sang putri mengalami gangguan jiwa dan hal itu berlangsung selama beberapa hari. Kemudian setan mendatangi keluarga raja dengan rupa manusia sambil berkata, "Apabila Tuan menghendaki sang putri sembuh dari penyakitnya, maka bawalah kepada Barshisya, pasti dia dapat menyembuhkannya dengan doanya yang terkenal manjur itu." Mereka pun lantas pergi ke tempat Barshisya dan sang putri pun sembuh. Lalu setan yang masih dengan rupa manusia datang menjenguk dan berkata, "Apabila kamu menghendaki sang putri benar-benar sembuh, tidak kambuh lagi, sebaiknya dia dititipkan di tempat Barshisya untuk sementara waktu." Raja pun menuruti perkataan setan itu, dan sang putri kemudian dipondokkan di tempat Barshisya. Pada suatu hari, dengan akal licik setan, panah asmara menghujam di jantung hati Barshisya. Bergetar hatinya ketika terpandang olehnya kecantikan sang putri. Godaan setan ini kemudian berhasil membuat Barshisya tak sanggup menahan nafsu birahinya. Akibat kejadian itu, maka hamilah sang putri. Kemudian Saitan datang menemui Barshisya sambil berkata sinis, "Nah Barshisya, kau telah menghamili putri raja. Kau tidak akan selamat, raja pasti akan menghukum kamu, akibat perbuatan bejatmu itu. Tapi tenanglah, masih ada jalan untuk menyelamatkan diri. Bunuh saja dia, dan kuburkan di tempatmu ini." Bila sang raja bertanya di mana putrinya, jawab saja, "Dia telah mati dan telah kau kubur." Pasti dia percaya kepadamu, karena dilanda pikiran yang kalut, panik, cemas dan bingung serta tidak tahu apa yang harus diperbuat, maka dituruti saja saran setan itu. Lalu dibunuhlah sang putri dan lantas dikuburkan dalam tempatnya. Ketika raja beserta keluarganya menjenguk sang putri, dijawab oleh Barshisya bahwa dia telah mati karena demikianlah takdir ilahi. Tanpa curiga sedikit pun raja menerima dan membenarkan keterangan Barshisya. Tapi setan yang menyerupai manusia itu mengatakan kepada raja bahwa itu hanya bualan Barshisya saja. Setan ini membeberkan kejadian yang sebenarnya. Raja pun murka, Barshisya kemudian ditangkap. Dalam keadaan kritis, setan pun mendatangi Barshisya dan berkata, "Saya dapat menyelamatkan kamu dari tiang salib ini dengan syarat kau mau sujud kepadaku sekali saja," kata Saitan. "Bagaimana saya dapat sujud dalam keadaan seperti ini?" jawab Barshisya. "Ah, itu gampang, dengan isyarat pun sudah cukup," tegas Saitan. Dan Barshisya yang semula terkenal dengan julukan Al-Abid itu lantas sujud kepada setan dengan menganggukkan kepala sebagai isyarat. Menyaksikan hal tersebut dengan hati yang lega sambil tertawa puas, setan berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu, aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan itu. Sebab, sesungguhnya aku, sendiri, takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Perkataan setan ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 16.